Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 One Direction. Kami adalah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 1 tahun 2024. Dan kami akan menyampaikan hasil studi lapangan kami ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Sukoharjo. Ada udang sembunyi di balik batu, nasi dimakan pakai sayur jamur. Kami dari PKP Setulah kelompok 1 ada di Kota Gamelan, Sukoharjo Makmur. Kabupaten Sukoharjo terletak di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayahnya mencapai 466,66 km persegi, dengan jumlah penduduk sekira 899.407 jiwa. Kabupaten ini berbatasan dengan Surakarta, Karanganyar, Wonogiri dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Klaten, dan Boyolali. Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 12 kecamatan. Mempunyai slogan Sukoharjo Makmur, yaitu maju, aman, konstitusional, mantap, unggul, dan rapi. Potensi Sukoharjo dapat dilihat dari berbagai aspek potensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Sukoharjo adalah basis produksi pertanian yang penting di Jawa Tengah dan memproduksi padi, jagung, palawija, buah, dan sayur-sayuran. Sukoharjo juga memiliki potensi industri kecil dan menengah seperti tekstil, kerajinan kayu, kaca dan keramik, makanan, dan minuman. Sekarang kami berkunjung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP, yaitu lembaga penyelenggara pelayanan. Tugas pokok di DPM-PTSP adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. PTSP membentuk Mal Pelayanan Publik atau MPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan pelayanan yang terintegrasi. Visi PTSP, terwujudnya Sukoharjo sebagai tujuan investasi modern dengan didukung pelayanan perizinan yang pasti, mudah, dan akuntabel. 4 misinya tertera di video ini. Pada tahun 2019 PTSP Sukoharjo telah menerima sertifikasi ISO untuk menjaga sistem manajemen mutu, bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi standar internasional dan konsisten dalam kualitas. Standar pelayanan PTSP Sukoharjo dituang dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2023. PTSP Sukoharjo juga memiliki maklumat pelayanan, yaitu kewajiban dan janji PTSP sebagai penyelenggara layanan kepada masyarakat sebagai pengguna untuk melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan penyelenggara. Di tahun 2023, PTSP memperoleh nilai survei kepuasan masyarakat sebesar 85,28, yaitu dengan predikat baik. PTSP Sukoharjo melakukan sebuah inovasi pelayanan publik. Inovasi ini adalah terobosan pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasinya adalah spion. Duh, bukan spion yang itu, tapi spion yang ini. Aplikasi yang dikembangkan secara mandiri oleh PTSP Sukoharjo dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang mudah kepada masyarakat. Tujuannya adalah memberikan informasi maupun pendaftaran izin secara online kepada masyarakat dan dunia usaha secara cepat dan efisien. Jika sebelumnya masyarakat harus datang ke kantor, sekarang bisa melalui spion ini yang bisa diakses dari mana saja. Di spion banyak perizinan akan muncul layanan apa saja yang ditanggani oleh PTSP. Untuk non-berusaha ada izin nakes, izin pendirian sekolah, dan non-perizinan ada SK, KTR, dan P3T. Sekarang mari kita simak bagaimana awal PTSP membuat inovasi spion ini dan bagaimana pengembangannya dari waktu ke waktu. Sebelumnya, PTSP sudah memiliki layanan elektronik, walaupun belum online. Di tahun 2016, ada tuntutan perbaikan internal dan eksternal, sehingga PTSP melahirkan spion. Namun saat itu, uji coba hanya menanggani 6 perizinan. Januari tahun 2018 PTSP sudah mengonlinekan 83 perizinan. Kemudian Agustus 2018, PTSP mengalihkan seluruh perizinan berusaha ke sistem OSX. Pada masa ini,
Upload persyaratan dilakukan secara online, namun untuk pengambilan SK pengguna harus datang ke kantor. 2019, PT SP mengembangkan inovasinya dengan melengkapi tanda tangan elektronik. Untuk ini PT SP bekerja sama dengan Diskominfo dan BSSE melalui MOU. Semenjak itu pemohon tidak perlu datang ke kantor PT SP untuk mengambil SK, pemohon dapat langsung mendownload dan mencetak mandiri melalui aplikasi Spion. Semakin mudah bukan? Di tahun 2020, Spion semakin berinovasi dengan sistem integrasi QOPD teknis lainnya, sehingga pemohon hanya perlu mengupload persyaratan rekomendasi dari OPD teknis. Kalau dulu SKN atau Survei Kepuasan Masyarakat berbentuk formulir fisik, di tahun 2022, PT SP membuat SKM digital sebagai fitur baru Spion. Bagi pemohon yang telah lulus semua proses persyaratan dan verifikasi, kemudian telah mendapat notifikasi persetujuan SK-nya, maka ia harus terlebih dahulu mengisi SKM online sebelum dapat mendownload SK-nya. Sudah lebih dari 18.000 users atau pengguna Spion. Jadi, kebayangkan nih, sudah berapa banyak SK yang dikeluarkan PT SP? Bisa lebih dari itu. Sebagai bentuk keamanan pemohon dan menghindari aksi pencaloan, maka untuk membuat akun Spion harus menggunakan nih. Jadi, satu user untuk satu akun, tetapi akun pengguna ini bisa memohon beberapa perizinan. Setelah pemohon membuat akun, maka ia sudah dapat login ke Spion. Pemohon memilih perizinan yang ia perlukan, lalu cek persyaratan yang diperlukan. Kemudian pemohon mendigitalisasi persyaratan dengan men-scan berkas-berkasnya. Selanjutnya, pemohon mengupload berkas yang diminta. Dengan Spion, pemohon dapat tracking proses permohonannya. Apakah berkas masih di tahap verifikasi oleh tim PT SP atau OPD teknis? Tim verifikator PT SP memeriksa berkali-kali berkas. Apakah ada berkas yang kurang lengkap atau berkas yang buram? Jika berkas sudah lengkap dan sempurna, maka draft SK masuk ke kepala dinas. Kemudian, SK akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik. Ketika SK sudah keluar, maka pemohon akan menerima email atau WhatsApp. Untuk operator Spion, PT SP memberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk implementasi aplikasi ini. Selain daripada itu, PT SP juga melakukan review secara periodik terkait layanan yang diberikan oleh petugas atau aplikasi Spion itu sendiri. Lalu, bagaimana jika pemohon lupa password akunnya? Di Spion ada fitur reset password, atau pemohon dapat menghubungi WhatsApp Center. Bagaimana jika PT SP yang membuat kesalahan typo? Atau salah memasukkan foto pemohon? Untuk menjaga mutu pelayanan, PT SP mengakomodir perbaikan dengan memperbaiki SK. PT SP juga mempertimbangkan keamanan data. Spion disupport oleh Kominfo, jadi data pemohon aman. Data-data pemohon tidak di lokasi PT SP. Untuk mensosialisasikan aplikasi Spion, PT SP melakukan publikasi secara online, yaitu melalui media sosial website YouTube PT SP Sukoharjo. Sosialisasi offline juga berlaku dengan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Terima kasih DPM PT SP Kabupaten Sukoharjo. One Direction, go! Saya baru pertama kesini. Nah, pertama kali ini kesannya gimana Mas untuk pelayanan yang di PT SP Sukoharjo ini? Apakah informasi yang diberikan cukup informatif? Kemudian apakah ada prosedur yang menurut Mas bingung atau semuanya udah dijelaskan dengan jelas oleh petugas ini? Sejauh ini sudah diarahkan dengan baik sih. Ya, gitu. Ya ini saya juga lagi nyoba-nyoba. Semoga nanti ke depan juga layanannya juga lancar. Seperti apa? Alhamdulillah selama ini baik Pak. Mbaknya melayani juga bagus, baik walaupun ini kayak begini kan waktu istirahat masih dilayani. Oh, masih dilayani. Iya. Demikian kunjungan kami ke PT SP Sukoharjo. Sebelum kami akhiri, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah pantun. Anak bujang mencari cinta. Cinta didapat. Bilang I love you. Kita ke Sukoharjo untuk stula. Demikian presentasi kami dari kelompok 1.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Danita Amir sebagai fasilitator kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Peta SP beserta jajaran. Terima kasih kepada seluruh panitia dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, Kementerian Kesehatan, Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.